Persilakan. Bapak Haji Bambang Wen dan juga kepada anak-anakku yang semoga solih dan solihah, serta tak lupa juga keluarga besar dari Bapak Haji Anang. Yang pertama dan utama, marilah kita tiada henti-hentinya untuk senantiasa bersyukur atas nikmat Allah, karena Allah telah berjanji di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman, sungguh ketika kalian bersyukur atas nikmat, maka akan aku tambah nikmat-nikmatku atas kalian. Dan ingat ketika kalian kufur, maka sungguh azabku sangat amat pedih. Jamaah rahimakumullah, bahagia itu sebetulnya sangat sederhana, yaitu bersyukur apa adanya. Apapun ketika kita syukuri pasti akan membahagiakan, akan menggembirakan. Anak-anak tadi ketika berangkat ke sini kehujanan atau tidak? Kehujanan ya? Pakai payung ya? Alhamdulillah. Ketika kehujanan bersyukur atau mengeluh? Terima kasih. Ketika kehujanan bersyukur atau mengeluh? Banyak di antara kita ketika diberi hujan tidak berdoa. Allahumma ghaisan nafi'an, syaiban nafi'an. Ghaisan lupa. Allahumma syaiban nafi'an. Kalian pinter-pinter berarti ya. Syaiban nafi'an. Berdoa atau tidak ketika berangkat sini? Tidak berdoa tetapi malah mengeluh ya enggak? Lah arep ngaji ya udan. Itu malah mempersempit hati kita. Hati kita jadi sempit, hati kita jadi sumpek. Tetapi coba ketika keluar dari rumah hujan, alhamdulillah hujan. Jalannya becek, alhamdulillah becek. Hawanya dingin, alhamdulillah dingin. Semua ketika di alhamdulillahi, Allah telah berjanji pasti akan aku tambah nikmat-nikmatku atas kalian. Sering kami sampaikan, bertambahnya nikmat itu bukan nikmat harta, bukan nikmat materi, tapi nikmat jiwa, nikmat hati. Maka coba saja resep Allah, siapa yang bersyukur pasti akan ditambah. Itu yang pertama. Yang kedua, sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang terakhir, yang tidak ada seorang Nabi pun setelah kenabian beliau. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah pada malam hari ini kita diaturi oleh keluarga besar dari Bapak Haji Anang untuk ikut mendoakan kepada istri beliau almarhumah yang telah mendahului kita. Tentu saja bahwa doa sesama muslim itu sangat-sangat diharapkan, dan orang yang beriman adalah merupakan satu harapan. Jadi orang yang beriman itu senantiasa ada harapan. Kalimat iman itu berasal dari kalimat aman. Amana yu'minu imanan. Jadi orang yang beriman itu harus merasa aman. Aman di dunia maupun aman di akhirat. Kenapa orang yang beriman harus merasa aman? Karena orang yang beriman mempunyai satu keyakinan bahwa apapun yang dilakukan, apapun yang terjadi, apapun yang menimpa, apapun yang didapat, itu merupakan qadarullah yang harus diimani sebagai takdir. Jangankan meninggalnya seseorang, jangankan hilangnya sesuatu, daun jatuh dari pohonnya saja itu atas kehendak Allah. Maka orang yang beriman akan selalu merasa aman, baik di dunia apalagi kelak di akhirat. Dan orang yang beriman mengapa merasa aman?
Karena orang yang beriman akan senantiasa didoakan oleh orang-orang yang beriman lainnya. Di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man da'al muslim li akhihil muslim falahu malakani." Barang siapa yang mendoakan seorang muslim untuk muslim lainnya, maka orang yang mendoakan ini falahu malakani. Dia mempunyai dua orang malaikat. Mempunyai dua malaikat. Malaikat bukan orang, nggih. Mempunyai dua malaikat. Falahu malakani. Fakullama da'a qala amin. Setiap kali kita berdoa, maka dua malaikat ini mengatakan amin. Walaka misluhu. Dan engkau seperti itu. Artinya jamaah rahimakumullah, kalau kita mendoakan orang lain, maka sesungguhnya doa yang kita panjatkan, doa yang kita berikan, yang kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama diberikan kepada yang kita doakan. Kemudian yang kedua, itu akan kembali kepada diri kita. Jadi apapun doa, maka sesungguhnya kita sedang mendoakan diri kita. Maka jamaah rahimakumullah, kalau kita pada malam hari ini mendoakan almarhumah, umpamanya dengan husnul khotimah, diterima seluruh amal ibadah, diampuni dosa dan khilafnya, terus keluarganya mendapatkan keikhlasan, kesabaran dan ketabahan. Pada hakikatnya yang pertama doa itu untuk keluarga besarnya. Kemudian yang kedua doa itu kembali kepada diri kita semuanya. Maka jangan sampai kita pelit mendoakan orang lain. Karena sesungguhnya doa itu kembali kepada kita masing-masing. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asyatum falaha. Kalau kalian berbuat baik, maka ketahuilah kebaikan itu tidak akan kemana-mana. Kebaikan itu tidak akan nyasar, tidak akan salah sambung, salah alamat, ya tidak mungkin. Kebaikan itu akan selalu kembali kepada yang berbuat baik. Sebaliknya dengan keburukan, keburukan pun akan kembali. Wa in asyatum falaha. Dan ketika melakukan keburukan, maka keburukan itu akan kembali kepada dirinya. Kalau tadi doa baik kembali kepada kita, kalau doa buruk juga kembali kepada kita. Maka jangan sampai kita mendoakan orang lain buruk. Kenapa? Karena sesungguhnya kembali kepada kita semuanya. Ada seorang naik sepeda motor umpamanya ya, di depan asrama panti. Kemudian anak-anak karena ngebut knalpotnya di bawa ya ndak, blebeki kuping. Akhirnya anak-anak mendoakan, awas nanti di pertigaan sana kebungsut atau jatuh, ya ndak. Hati-hati, malaikat menirukan, kamu juga. Ya. Jadi kalau iya kamu juga. Awas nanti jatuh. Malaikat mengatakan apa? Kamu juga. Awas nanti kecembrung. Malaikat tiru-tiru, kamu juga. Wa in asatum falaha. Ketika berbuat buruk, maka demikian pula kalian akan mendapatkannya. Maka jamaah rahimakumullah, mari kita senantiasa mendoakan. Dan orang yang beriman senantiasa didoakan oleh orang yang beriman lainnya. Masya Allah, maka iman itu nilainya, harganya sangat tinggi. Jangan sampai hilang keimanan dari diri kita. Bayangkan, setiap hari Jumat khotib di seluruh dunia mendoakan orang-orang yang beriman. Setiap kali mau mengawali doanya, khotib pasti berdoa, Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat
wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa bagi orang yang beriman, baik putri maupun putra. Orang-orang yang Islam, baik putri maupun putra, yang sudah meninggal ataupun yang masih dalam keadaan hidup. Itu didoakan oleh khotib seluruh dunia. Bukan hanya khotib Al-Arqam, bukan hanya khotib Al-Mansur, bukan hanya khotib Jami, bukan hanya di seluruh Wonosobo, bahkan seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia. Bahkan ada 2 tempat yang mustajabah, yaitu Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Masya Allah. Jadi orang yang beriman itu didoakan oleh khotib Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi. Imam As-Sudais mendoakan kita di tempat yang mustajab. Maka Masya Allah, sesama orang yang beriman itu bisa menjadi syafaat bagi orang yang beriman lainnya. Kenapa? Karena saling mendoakan. Dan orang yang beriman itu sangat-sangat mungkin. Kalau orang yang tidak beriman pasti. Tapi kalau orang yang beriman itu sangat-sangat mungkin. Kemungkinan yang pertama, diampuni dosa-dosanya sebelum meninggal dunia, atau diampuni dosa-dosanya pada saat beliau wafat. Maka ini yang disebut dengan husnul khotimah. Atau diampuni dosa-dosanya ketika di alam barzah. Maka Rasulullah mengajarkan kepada kita, setiap kali ada orang yang meninggal dunia itu adalah mensolatkan jenazah. Mensolatkan jenazah itu kan berarti jenazah sudah berada di alam barzah. Meskipun jasadnya masih berada di hadapan kita, tapi pada hakikatnya arwahnya sudah berada di alam barzah. Kita doakan. Atau mungkin didoakan diampuni oleh Allah nanti kelak ketika hari kiamat tiba. Maka jamaah rahimakumullah, keimanan adalah merupakan satu hal yang harus kita pertahankan. Di dalam al-hadis Rasulullah menyampaikan, miftahul jannah la ilaha illallah. Kunci pembuka pintu surga adalah kalimat tauhid, kalimat iman, la ilaha illallah. Itu yang pertama. Yang kedua, ada satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mauti wa'idhon wa kafa bil yakini ghinan. Cukuplah bagi kalian meninggalnya seseorang itu sebagai nasihat, dan cukuplah bagi kalian keimanan itu sebagai perbekalan. Jadi pada hakikatnya yang menasehati pada malam hari ini bukan Pak Yuli. Yang menasehati pada malam hari ini bukan Pak Basuki, ya enggak? Basuki Yulianto. Bukan. Tetapi yang menasehati pada malam hari ini atau malam-malam kemarin, begitu meninggalnya almarhumah istri dari Bapak Haji Anang, itu sebetulnya beliau. Jadi beliaulah yang sedang menasehati dengan sesungguh-sungguhnya nasihat. Artinya apa? Dikaitkan dengan kalimat Arab yang mengatakan al-af'al ablagh minal kalam. Perbuatan itu lebih bisa diterima, lebih bisa ditangkap, lebih bisa dicerna daripada 1000 kata-kata. Jadi 1000 kata-kata akan dibuktikan hanya dengan satu perbuatan. Artinya bahwa almarhumah telah melakukan atau melaksanakan atau mengalami apa yang disebut dengan kematian. Maka sesungguhnya beliaulah yang sedang menasihati kita semuanya. Kalau saya nasihat dari jam 8 sampai 9 atau 10 bahkan 11 umpamanya, enggak.
itu akan kalah hanya dengan satu perbuatan saja. Artinya bahwa beliau almarhumah sedang menasihati kita. Engkau sekarang mensolatiku, suatu saat engkau yang disolati. Engkau sekarang mengkafaniku, suatu saat engkau yang dikafani. Engkau sekarang mengantarku ke alam kubur, suatu saat engkau yang akan diantar. Engkau sekarang pengajian karena meninggalnya diriku, suatu saat engkau juga akan dihadiri dengan pengajian karena meninggalnya dirimu. Jadi itu yang disebut dengan bahwa kematian seseorang adalah nasihat. Karena jelas kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti akan mengalami yang namanya kematian. Dan yang namanya kematian tidak mungkin semakin hari semakin menjauh, tetapi kematian itu semakin hari semakin dekat, semakin hari semakin pendek, semakin hari semakin kita akan mendapatkan kematian. Sementara kadang-kadang perbuatan kita, amal-amal kita kadang-kadang justru malah semakin hari tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka seperti di dalam Al-Quran Allah berfirman, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i, kembalilah kalian, ila rabbiki, kepada Tuhanmu, ila rabbiki radiyatan mardiyah, dengan penuh kerelaan, dengan penuh keikhlasan, maka kalian akan diridhoi. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, dan masuklah kalian ke dalam agamaku, maka kalian pasti akan masuk ke dalam surgaku. Jamaah rahimakumullah, ini tentang kematian adalah nasihat. Jadi kalau kita ziarah atau kita takziah, ziarah takziah, itu kita harus mempunyai satu keyakinan suatu saat kita akan seperti itu. Maka Rasulullah juga pernah menyuruh kita untuk ziarah kubur. Suatu hari dilarang, wa mana'aka an ziyaratil kubur, dan pernah Rasulullah itu melarang bagi kalian untuk ziarah kubur. Kemudian fazuruha, maka setelah kemudian akidahnya kuat, akidahnya mapan, tidak ada kemusyrikan lagi di dalam ziarah kubur, maka kemudian Rasulullah memerintahkan. Artinya ziarah kubur itu ada beberapa hukum ya. Hukum ziarah kubur. Yang pertama wajib. Kapan ziarah kubur itu wajib? Ketika ada orang yang meninggal dunia, mengantarkan untuk mengebumikan jenazah. Itu namanya ziarah kubur menjadi wajib. Tapi wajibnya wajib kifayah. Artinya kalau sudah ada yang melaksanakan, yang lain ingin ikut-ikutan ziarah kubur atau mengantar jenazah ini, maka menjadi sunnah. Jadi yang pertama wajib. Yang kedua sunnah. Sunnah itu artinya sesuai dengan apa yang dikerjakan, dituntunkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ketika ziarah kubur berdoa, ketika masuk kuburan harus lepas sandal atau lepas sandal, itu sunnah. Kemudian tidak boleh duduk di antara kijing atau apa itu maisan ini. Kemudian berdoa ketika mau meninggalkan kubur. Lah, kapan ziarah kubur itu haram? Ketika kita meminta kepada yang sudah meninggal dunia. Itu tentu saja tidak diperkenankan. Lah, ini yang kemudian dilarang oleh Rasulullah,
yaitu minta-minta kepada ahli kubur. Mbah nyun pangestu umpamanya enggak, atau yang lainnya, itu tidak diperkenankan. Kenapa? Karena ahli kubur ini sudah tidak bisa memberi. Beliau-beliau mereka itu mengharapkan, justru malah minta didoakan. Jadi minta doa dari kita, seperti doanya anak solih, kemudian doanya keluarga. Di dalam al-hadis Rasulullah menyampaikan, idza mata ibnu Adam in qata'alahu min amalin illa min salasin. Ketika seorang manusia meninggal dunia, maka akan terputus amal-amalnya kecuali 3. Yang pertama apa yang pertama? Waladun solih yad'ulah. Seorang anak yang solih yang mendoakan. Dan anak waladun berbeda dengan ibnun. Kalau ibnun itu anak biologis atau anak kandung, sementara walad itu siapapun. Artinya bisa anak didik, bisa anak murid di sekolah, bisa remaja masjid yang diarahkan atau yang digembleng. Itu namanya waladun. Bisa anak tetangga yang kita didik, kita beritahu dengan kebaikan, kemudian dia mengamalkan kebaikan-kebaikan kita, kemudian juga mendoakan kita. Itu namanya waladun solih. Jadi waladun itu bukan hanya anak kandung, tetapi juga anak didik, santri, siapa saja yang pernah kita berikan satu ilmu kemudian mendoakan untuk kita. Sementara ibnun harus anak kandung. Maka kalau menyebut Mas Rian itu kan bin siapa, waladu siapa boleh, tetapi bin siapa itu harus bapak kandungnya. Nah ini jamaah rahimakumullah, sehingga marilah kita banyak memberikan kebaikan untuk saudara-saudara kita, anak-anak kita, supaya kita didoakan dengan doa-doa mereka. Waladun solih yad'ulah. Kemudian yang kedua, ilmun yuntafa'u bih. Ilmu yang bermanfaat. Ilmu apa saja ketika kita ajarkan kepada seseorang, kemudian orang itu mengajarkan kepada yang lainnya, mengamalkan untuk kebaikan, maka tanpa sadar kita sebetulnya sedang mendapatkan pahala dari mereka-mereka. Dan yang ketiga adalah shadaqatin jariyah, sedekah jariyah. Jariyah itu artinya yang senantiasa mengalir. Kita membangun masjid, membangun musola, madrasah, jembatan, jalan, dan lain sebagainya, fasilitas-fasilitas umum, maka sebanyak orang yang mengerjakan, sebanyak orang yang memanfaatkan, sebanyak itu pula pahala yang mengalir untuk diri kita. Sehingga mari jamaah rahimakumullah, kita paling tidak mempunyai 3 andalan dari amalan-amalan. Yang pertama, mencetak anak-anak yang solih-solihah. Yang kedua, mengajarkan atau menyebarkan ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, sekecil apapun kita punya sedekah jariyah untuk kepentingan orang banyak. Itu yang kesekian kalinya menikah. Kemudian yang berikutnya, sebentar lagi kita bulan Ramadan. Kafa bil mauti wa'idhon wa kafa bil yakini ghinan. Lah ini pembahasannya kaitannya dengan bulan Ramadan. Cukuplah bagi kalian keimanan sebagai perbekalan. Jadi bekal kita menghadap Allah itu sebetulnya adalah iman. Keimanan yang akan menyebabkan kita selamat atau kita tidak selamat.
Ini mic-nya atau itunya Mas Fiden? Oh itunya. Ini enggak boleh usil gitu. Oh. Kafa bil mauti wa'idhon wa kafa bil yakini ghinan. Keimanan sebagai perbekalan. Pernah kami sampaikan bahwa seorang bayi ketika meninggal dunia pasti masuk surga. Lamma qabadha walada abdi qala Allahu lil malaikah. Ketika seorang bayi meninggal dunia, maka Allah bertanya kepada malaikat, qabadta walada abdi. Hai malaikat, engkau telah mengambil nyawa dari anak seorang hambaku. Malaikat menjawab, na'am. Iya ya Allah. Kemudian Allah bertanya lagi kepada malaikat, wa madza qala walidihi. Apa yang dikatakan oleh dua orang tuanya? Qala hamidakallah. Ya Allah, mereka memujimu. Jadi ketika ada seorang bayi meninggal dunia, maka malaikat memberitahu bahwa dua orang tuanya memuji Allah. Sehingga kemudian Allah berfirman kepada malaikat, abnu li abdi baitan fil jannah. Bangunkan untuk kedua orang tuanya rumah di surga. Jamaah rahimakumullah, dari hadis qudsi ini bisa kita simpulkan yang pertama, seorang bayi meninggal dunia, seorang anak meninggal dunia dipastikan masuk surga. Tidak dilihat apapun orang tuanya, baik beriman maupun tidak beriman, baik solih maupun tidak solih. Ketika seorang bayi atau anak meninggal dunia, maka dia masuk surga. Dalam al-hadis Rasulullah memperkuat, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah atau suci. Nah, setelah bayinya meninggal dunia, untuk orang tuanya tergantung kalau dia beriman dan ikhlas, sabar, tawakal, maka orang tuanya pun akan diajak masuk surga. Kalau tidak ikhlas, dersulo, protes kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia tidak akan diajak masuk surga. Ini bayi. Lah kita ini sudah terlanjur bukan bayi. Ada yang bayi 17 tahun, ya enggak? 20 tahun. Nah, kemarin ada pertanyaan itu. Ustadz, itu kriteria bayi yang masuk surga itu bayi yang bagaimana? Atau anak yang bagaimana yang kriterianya mati pasti masuk surga? Anak yang belum balik. Mas Rian sudah balik atau belum? Sudah ya. Di sini ada yang belum balik, ini putri-putri. Kalau belum balik itu berarti masih dianggap bayi itu ya. Meskipun sudah 12 tahun, 13 tahun tapi belum balik. Jadi ukuran dosa dan pahala dimiliki oleh dirinya adalah ketika sudah balik. Kalau belum balik, maka pasti apa yang sesuai dengan firman Allah dalam hadis qudsi ini. Nah, jamaah rahimakumullah, maka bulan Ramadan itu sebetulnya harus kita sambut dengan penuh kebahagiaan. Kenapa? Karena di dalam hadis Rasulullah menyampaikan, man shoma ramadhana imanan wah tisaban. Barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan perhitungan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Bayi mati masuk surga, bayi meninggal masuk surga. Kenapa bayi meninggal masuk surga?
karena belum punya dosa. Seperti kertas, maka bayi itu masih dalam keadaan putih bersih. Bayi masuk surga padahal belum sholat. Bayi sudah sholat atau belum ya? Belum sholat, belum puasa, belum haji, belum zakat, belum yang lainnya, tapi masuk surga. Kenapa? Karena tidak punya dosa. Maka atas Maha Rahman dan Rahim Allah Subhanahu wa ta'ala, kita ini ingin supaya tetap sebersih, sesuci seorang bayi. Bagaimana Allah membersihkan kita supaya tetap seperti bayi? Yang pertama, dengan sholat-sholat kita. Di dalam Al-Hadis Rasulullah menyampaikan, as-sholawatul khamas wal jum'ah ilal jum'ah wa Ramadan ila Ramadan mugafaratun ma bainahunna. Itu akan menghapus dosa-dosa di antara keduanya. Sholat-sholat 5 waktu, Jumat kepada Jumat, Ramadan kepada Ramadan, itu penghapus dari dosa-dosa kita. Bahkan bulan Ramadan yang akan datang ini, kita akan diampuni oleh Allah dari dosa-dosanya yang telah berlalu. Maka jamaah rahimakumullah, bagaimana supaya dosa kita diampuni? Tentu saja yang pertama puasa, yang kedua sholat tarawih atau sholat tahajud. Man qoma ramadhana imanan wah tisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Jadi puasa itu wajib, tidak boleh ditinggalkan. Bahkan ketika kita tertinggal 1 atau 2, harus mengganti pada waktu yang lain. Jadi mutlak. Kemudian yang kedua, sholat tahajud. Itu sebagai pelengkap atas kewajiban puasa yang kita laksanakan. Kemudian yang ketiga, baca Al-Quran. Jadi baca Al-Quran merupakan satu pelengkap. Di dalam Al-Hadis Rasulullah menyampaikan ya, seluruh kitab-kitab Allah itu diturunkan di bulan Ramadan. Dari kitab Zabur, Taurat, Injil, sampai Suhufu Ibrahim, dan terakhir Al-Quran, itu semuanya diturunkan di bulan Ramadan. Tadi kami sampaikan, jangankan Al-Quran, pohon, daun jatuh dari pohon saja atas kehendak Allah, apalagi Al-Quran hudal lil muttaqin diturunkan pada bulan Ramadan, pasti atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jamaah rahimakumullah, mari kita banyak membaca Al-Quran, karena ternyata Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Mengapa Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan? Ibarat tanah, bulan Ramadan itu adalah bulan yang sesubur-suburnya, sebaik-baiknya, setinggi-tingginya, sehebat-hebatnya. Maka ibarat tanah yang subur, ketika ditanami dengan pohon apa saja, insya Allah akan tumbuh dengan baik, akan berbuah dengan baik. Maka Allah menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan supaya kita ketika bersentuhan dengan Al-Quran, ketika berinteraksi dengan Al-Quran, kita akan tumbuh dengan baik keimanan dan ketakwaan kita. Mungkin jamaah rahimakumullah, itu yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini, yaitu dalam rangka mendoakan terhadap almarhumah istri dari Bapak Haji Anang. Sekali lagi semoga beliau almarhumah mendapatkan tempat yang terbaik, husnul khotimah, diterima amal ibadahnya, diampuni dosa dan khilafnya, serta yang terpenting adalah keluarga ikhlas, sabar, tawakal, tetap iman dan Islamnya. Dan yang terakhir, mari kita berdoa memohon kepada Allah
dengan diamini secara pelan-pelan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat faya qadhiyal hajat. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha waghsilha bil ma'i wa nakkiha minal khotoya kama yunakkas saubul abyadu minad danas wabdilha daran khairan min dariha wa ahlan khairan min ahliha wa zawjan khairan min zawjiha wa qiha fitnatal qabri wa adzaban nar. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuman waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.